Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 1, kelas 2D, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Singapura Bangsa Karawang, akan mempresentasikan materi mata kuliah perkembangan peserta didik yang berjudul Kebutuhan Remaja. Pengertian remaja. Menurut Monks dan kawan-kawan, masa remaja adalah suatu masa di saat individu berkembang dari pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksual, mengalami perkembangan psikologis, dan pola identifikasi dari anak menjadi dewasa, serta terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh pada keadaan yang mandiri. Menurut Erikson, masa remaja adalah masa krisis identitas atau masalah identitas ego remaja. Identitas diri yang dicari remaja berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa perannya dalam masyarakat, serta usaha mencari perasaan kesinambungan dan kesamaan baru. Para remaja harus memperjuangkan kembali, dan seseorang akan siap menempatkan idola dan ideal seseorang sebagai pembimbing dalam mencapai identitas akhir. Yang kedua ada memahami jenis-jenis kebutuhan remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Hall dalam Libert dan kawan-kawan tahun 1974-478 memandang masa remaja ini sebagai masa menyatakan bahwa selama masa remaja banyak masalah yang dihadapi karena remaja itu berupaya menemukan jati dirinya atau identitasnya atau kebutuhan aktualisasi diri. Usaha penemuan jati diri remaja dilakukan dengan berbagai pendekatan agar ia dapat mengaktualisasikan diri. Secara aktualisasi diri merupakan bentuk kebutuhan dan untuk mewujudkan jati dirinya. Selanjutnya yakni jenis-jenis kebutuhan remaja. Menurut Maslow, mengemukakan hierarki kebutuhan dasar manusia sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua, kebutuhan kognitif. Yang ketiga, kebutuhan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan cinta kasih. Yang kelima, kebutuhan keamanan. Dan yang keenam, kebutuhan jasmaniah atau fisiologis. Lalu menurut Lewis, 1993, kegiatan remaja atau manusia didorong oleh berbagai kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan jasmani, yang kedua kebutuhan psikologi, yang ketiga kebutuhan ekonomi, yang keempat kebutuhan sosial, yang kelima kebutuhan politik, yang keenam kebutuhan penghargaan, dan yang terakhir kebutuhan aktualisasi diri. Beberapa jenis kebutuhan remaja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok kebutuhan, yaitu yang pertama, kebutuhan organik seperti makan, minum, bernafas, dan seks. Yang kedua yaitu kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapat simpati dari pihak lain. Yang ketiga yaitu kebutuhan untuk berprestasi yang berkembang karena didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus menunjukkan psikofisis. Yang keempat yaitu kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. Selanjutnya, memahami masalah-masalah yang dihadapi remaja. Beberapa masalah yang dihadapi remaja sehubungan dengan kebutuhannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, upaya untuk dapat mengubah sikap dan perilaku kanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku dewasa. Tidak semuanya dapat dengan mudah dicapai, baik oleh remaja laki-laki maupun perempuan. Pada masa ini, remaja menghadapi tugas-tugas dalam sikap dan perilaku yang besar, sedangkan di lain pihak harapan ditumpukan pada remaja muda untuk dapat meletakkan dasar-dasar bagi pertumbuhan sikap dan pola perilaku. Kegagalan dalam mengatasi ketidakpuasan ini dapat mengakibatkan menurunnya harga diri dan akibat lebih lanjut dan menjadikan remaja bersikap keras dan agresif atau sebaliknya bersifat tidak percaya diri, pendiam atau kurang harga diri. Yang kedua, seringkali
para remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan fisiknya. Hanya sedikit remaja yang merasa puas dengan tubuhnya. Hal ini disebabkan pertumbuhan tubuhnya dirasa kurang serasi. Ketidakserasian proporsi tubuh ini sering menimbulkan kejengkelan, karena mereka sulit untuk mendapatkan pakaian yang pantas. Juga, hal itu tampak pada gerakan atau perilaku yang kelihatannya wagu dan tidak pantas. Yang ketiga, perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya. Sehingga sering terjadi salah tingkah dan perilaku yang menentang norma. Pandangannya terhadap sebaya lain jenis kelamin dapat menimbulkan kesulitan dalam pergaulan. Bagi remaja laki-laki dapat menyebabkan perilaku yang menentang norma, dan bagi remaja perempuan akan berperilaku mengurung diri atau menjauhi pergaulan dengan sebaya lain jenis. Apabila kematangan seksual itu tidak mendapatkan arahan atau penyaluran yang tepat, dapat berakibat negatif. Konsekuensi yang diderita sering berbentuk pelarian yang bertentangan dengan norma susila dan sosial. Yang keempat, dalam memasuki kehidupan bermasyarakat, remaja yang terlalu mendambakan kemandirian, dalam artian menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi problem kehidupan. Kebanyakan akan menghadapi berbagai masalah, terutama masalah penyesuaian emosional seperti perilaku yang overacting. Kehidupan bermasyarakat banyak menuntut remaja untuk menyesuaikan diri, namun yang terjadi tidak semuanya selaras dalam hal ketidakselarasan antara pola hidup masyarakat dan perilaku yang menurut remaja baik. Hal ini dapat berakibat kejengkelan, remaja merasa selalu disalahkan, dan akibatnya mereka merasa frustasi terhadap tingkah lakunya sendiri. Yang kelima, harapan-harapan untuk dapat berdiri sendiri dan untuk hidup mandiri secara sosial ekonomis akan berkaitan dengan berbagai masalah untuk menetapkan pilihan jenis pekerjaan dan jenis pendidikan. Penyesuaian sosial merupakan salah satu yang sangat sulit dihadapi oleh remaja. Mereka bukan saja harus menghadapi satu arah kehidupan, yaitu keragaman norma adalah kehidupan bersama dalam masyarakat, tetapi juga norma baru dalam kehidupan sebaya remaja dan kuatnya pengaruh kelompok sebaya. Yang keenam, berbagai norma dan nilai yang berlaku di dalam hidup masyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja. Sedang di pihak remaja merasa memiliki nilai dan norma kehidupannya yang dirasa lebih sensual. Dalam hal ini, para remaja menghadapi perbedaan nilai dan norma kehidupan. Menghadapi perbedaan norma ini merupakan kesulitan tersendiri bagi kehidupan remaja. Seringkali perbedaan norma yang berlaku dan norma yang dianutnya menimbulkan perilaku yang menyebabkan dirinya dikatakan nakal. 4. Memahami usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja. Usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Latihan kebersihan, hidup teratur, dan sehat perlu ditanamkan oleh orang tua, sekolah, dan lingkungan masyarakat kepada anak. Kemudian, perlu dilakukan pendidikan seksual dalam keluarga, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, perlu dikembangkan kelompok-kelompok remaja untuk urusan seperti kelompok kajian, kelompok olahraga, kelompok seni dan musik, kelompok koperasi, serta kelompok belajar dan semacamnya. Menghindari pemberian motivasi dengan membandingkan remaja secara individu baik dalam prestasi, akademis maupun bakat khusus. Tidak menuntut remaja berprestasi sama, walaupun waktu guru dan metode belajar yang sama. Kemudian memotivasi remaja membuat rencana atau program untuk mengembangkan bakat dan potensi mereka. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.